Pernah nggak sih lo ngerasa punya sikap yang beda-beda gitu ke orang atau kelompok tertentu? Misal ya, sikap lo ketika sama temen, well, lo jadi seorang anak yang asik, bawel gitu. Tapi sampai di rumah, pas ketemu keluarga, well, sikap lo tiba-tiba berubah. Lo jadi anak yang pendiam, kalem, nurut gitu. Kayak kita tuh mungkin ngerasa ya bahwa kita harus selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Tapi kadang mungkin di beberapa waktu ya setelah kita menikmati dan menjalani lelahnya hari sebelum tidur, tiba-tiba kita kayak kepikiran aja gitu. Kira-kira orang nerima nggak ya kalau semisal gue jadi diri gue sendiri gitu. Gue menjadi diri gue seutuhnya. Atau apakah selama ini gue selalu hidup dalam kepura-puraan? Nah, di satu sisi mungkin kita pengen ya jadi diri yang seutuhnya. Jadi apa adanya dan kayak ya gak usah bermain peran gitu. Tapi di sisi lain bisa jadi kita juga khawatir kalau orang mungkin gak bakal suka sama kita dan gak bakal nerima diri kita yang apa adanya. Apalagi kalau ternyata diri kita itu bertentangan sama lingkungan gitu. Terus harus gimana? Apa harus terus-terusan main peran? Well, lagi-lagi hal yang kayak gini memang gak pernah diajarin oleh siapapun gitu ya. Di sekolah kita mungkin gak pernah belajar tentang hal ini. Gak ada yang ngasih tahu kita tentang gimana caranya nyelesain masalah kayak gini. Nah makanya di video kali ini gue bakal ngajak lo untuk tahu sebenarnya jadi diri sendiri itu baik gak sih? Dan gimana nih caranya biar kita bisa jadi diri sendiri seutuhnya gitu, tapi tetap diterima sama orang. Nah gue bakal ngejawab beberapa pertanyaan tadi. So lo tonton video ini sampai habis supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Sebenarnya lo gak perlu khawatir tentang diri lo yang selalu berubah-ubah setiap di lingkungan gitu. Atau di suasana baru atau dengan orang baru gitu. Nyatanya memang ya kita mengharuskan diri untuk selalu fleksibel, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kayak ya gak mungkin ya ketika kita berhadapan sama guru, kita menganggap bahwa guru itu adalah temen gitu. Jadi gak mungkin kan kalau kita gak sopan gitu ke guru. Nah jadi perubahan buat menyesuaikan diri itu sebenarnya wajar gitu. Jadi sikap kita yang berubah-ubah itu sebenarnya wajar. Kalau menurut salah satu dokter dari University of California, kita itu pada dasarnya punya dua versi diri gitu. Yang pertama adalah adaptive self, sesuai namanya adalah sifat yang memprioritaskan untuk ya beradaptasi ya, untuk jadi fleksibel, untuk nyesuaiin diri saat bergaul dan ngelakuin apa yang memang jadi tuntutan. Di sini bukan berarti kita memang gak jujur, tapi adaptive self itu ngebantu kita buat jadi anggota masyarakat yang berfungsi, gitu sesuai dengan nilai dan norma, sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kata pepatah ya, when in Rome, do as the Romans do. Ini berarti ketika kita ada di lingkungan yang beda, ya kita harus menghargai lingkungan itu, kita harus respect gitu. Dan nyesuaiin diri kita, entah itu ke orang lain, ke suasananya, atau ke aturan yang berlaku. Nah tadi kan adaptive self yang pertama itu. Nah yang kedua itu adalah authentic self, atau sifat diri kita yang asli. Nah ini adalah diri kita yang punya kecenderungan buat memprioritaskan ya diri kita sendiri. Untuk berlaku sesuai dengan pandangan kita, untuk ngejar tujuan kita dan mengenali diri kita yang seutuhnya gitu, tanpa campur tangan dari pihak lain, tanpa campur tangan dari orang lain atau hal eksternal. Nah intinya authentic self itu adalah diri yang berpikir dan bertindak murni berdasarkan memang nilai dan tujuan yang kita pengen. Nah dengan memahami authentic self ini, kita sama aja sebenarnya dengan memahami diri kita sendiri. Jadi nggak heran kalau misalnya beberapa riset itu menemukan kalau orang yang memiliki authentic self itu punya kesejahteraan hidup yang lebih baik. Ya kenapa? Karena ya ibaratnya mereka udah paham gitu sama diri mereka sendiri, apa yang mereka mau, apa yang mereka nggak suka gitu. Nah dua versi diri ini, adaptive self dan authentic self, itu dikatakan baik kalau misalnya seimbang. Jadi nggak cuma pakai salah satunya atau ya berat sebelah gitu. Yang jadi masalah adalah gini, kadang kita tuh terlalu sibuk buat nyesuaiin diri sama lingkungan, buat jadi fake gitu. Sampai kita lupa ngasih ruang untuk jadi diri kita sendiri. Nah kalau kata Dr. Chike Davis, dokter yang sama ya, ketika kita nggak punya ruang, ketika kita nggak ada ruang untuk jadi diri sendiri, itu tuh bisa bikin kita ngerasa kesepian. Dan bakal bikin kita susah atau tidak terhubung sama orang lain, atau bahkan ngerasa nggak berharga sama diri kita sendiri. Padahal sebenarnya ngebentuk authentic self bukan berarti kita bertindak seenaknya gitu. Dan selalu berpendapat suka-suka, tanpa filter. Tapi ngebentuk authentic self ini ngebantu kita buat tahu apa sih yang kita mau, dan apa yang jadi nilai dan tujuan kita selama ini. Jadi diri sendiri itu sebenarnya ya bagus gitu buat kita. Kita jadi tahu mana yang menjadi jalan kita, dan kita jadi tahu arti keberadaan kita di dunia ini gitu. Dan kita juga bisa ngasih ruang buat diri kita sendiri. Nah terus gimana nih caranya buat mengembangkan authentic self yang sehat gitu, nggak berlebihan atau nggak jadi fake juga.
Well, kalau saran gue ya lo bisa mulai dengan 4 langkah ini. Pertama, lo harus tahu kalau misalnya authentic self ini sifatnya personal. Jadi cuma lo aja yang tahu, dan ya standar seseorang kan beda-beda ya. Ada yang ngerasa kalau dirinya itu ketika di situasi X gitu. Misalnya ketika selaras dengan diri kita yang mau kita capai. Ada juga nih yang ngerasa kalau misalnya ini tuh authentic self gue ketika gue bertindak nih sesuai dengan nilai hidup gue gitu. Bisa macam-macam ya authentic self kita masing-masing. Nah inilah pentingnya kita punya self knowledge yang cukup gitu. Kita tahu gitu kelebihan dan kekurangan kita, apa nilai hidup kita, apa tujuan hidup kita. Dari sana kita bisa tahu sebenarnya diri kita yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Memang ya, untuk mengenali dan memahami diri sendiri itu gak gampang dan butuh proses yang mungkin gak sebentar. Bahkan kadang terlalu berat buat kita cari sendiri. Nah, kalau misalnya lo bingung mau mulai dari mana, ya sebenarnya ya yang paling utama adalah ya cari diri lo gitu. Mulai lebih kenal lebih dalam sama diri lo sendiri gitu. Kalau misalnya lo bingung, ya sebenarnya gampang gitu. Lo bisa ikut psikotes gratis, atau mungkin lo juga bisa ikut yang namanya ya layanan konsultasi sama mentor di 1%. 1% percaya gitu kalau misalnya masalah yang kita hadapi sehari-hari ya bisa mulai diselesain dengan pemahaman tentang diri sendiri. Dan mentor 1% ya siap buat ngebantu lo gitu. Karena ya lo bisa cerita tentang masalah lo, cerita mungkin tentang keresahan lo ketika lo ketemu orang tua, ketika lo temen yang mungkin lo tuh ngerasa fake gitu di sana. Nah lo bisa cerita tuh ke mentor, di mana lo juga bakal dapet tes kepribadian, lo juga bakal dapet tes minat bakat gitu, tes minat karir yang bakal ngeliat nih, oh ternyata lo tuh kayak gini gitu orangnya. Dan ya lo juga bakal dapet worksheet untuk tahu progres lo kayak gimana gitu. Nah itu sebenarnya bakal lo dapet semuanya di konsultasi bareng mentor. Kalau misalnya lo kepo gitu dengan diri lo sendiri. Kalau misalnya lo pengen tahu sebenarnya diri lo tuh kayak gimana. Nah kalau misalnya lo udah ke step 1 yang udah lo cukup paham gitu ya sama diri lo sendiri, lo bisa lanjut ke cara kedua. Coba deh lo pahami dan amati apa yang menjadi perilaku adaptive self dan authentic self yang lo punya. Gimana nih perilakunya masing-masing? Kapan dan dimana munculnya gitu? Lo bisa lihat apa aja perbedaan nih ketika lo sama keluarga, ketika lo sama temen gitu ya. Dalam situasi kayak apa aja gitu, lo bertingkah laku berbeda-beda. Usahain buat memahami dan menerima keduanya. Kenapa? Karena ya adaptive self dan authentic self adalah ya diri kita gitu. Dua-duanya adalah diri kita ya. Bukan diri kita yang palsu, bukan diri kita yang asli. Tapi yang satu beradaptasi, yang satu autentik gitu. Meskipun kalau misalnya salah satu lebih banyak ya bisa jadi fake juga. Atau kita terlalu asli, akhirnya terlalu mentah gitu keluarnya. Dan kedua itu juga punya peran masing-masing di kehidupan kita. Jangan lupa juga untuk mengucapkan ya syukur dan terima kasih sama kedua-duanya gitu, sama adaptive self. Kalau sama adaptive self ya karena kita udah kebantu gitu ya untuk nyesuaiin diri kita. Dan kalau sama authentic self ya berterima kasih lah karena ini udah ngebuat kita ngerasa utuh dan percaya sama diri kita yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah kalau misalnya lo ngerasa sulit untuk menemukan authentic self lo, atau mungkin lo susah buat ngeluarinnya, ya cari tahu kenapa lo gak berani menunjukkan si authentic ini gitu. Apakah karena lo insecure atau karena lo takut? Banyak ya sebenarnya. Ya again, yang paling mudah adalah untuk lo tahu sebenarnya dengan lo konsultasi ke mentor dan coba evaluasi gitu. Sebenarnya apa sih hambatan-hambatan yang lo rasain? Apakah ini cuma asumsi dari pikiran lo aja atau ya sebenarnya beneran terjadi? Nah kalau bisa memang ini ditulis aja biar lo semakin paham sama diri lo sendiri. Yang keempat ya sadari aja kalau misalnya lo gak bisa menyenangkan semua orang. Lo gak bisa nih kalau mau memuaskan orang lain terus menerus. Kalaupun bisa ya biasanya bakal capek gitu. Dan inget aja bahwa saat lo menjadi diri sendiri, itu tuh bukan berarti gak ada risiko yang bisa terjadi. Ya mungkin kita gak bakal disukai sama orang, mungkin kita juga bakal dibenci gitu ya. Bahkan gak menutup kemungkinan bahwa lo tuh bisa mengalami konflik kalau ternyata lingkungan lo memang gak cocok sama authentic self lo. Yang penting adalah jangan lupa aja sih bahwa kita sebenarnya berhak untuk menjalani hidup sebagai diri sendiri. Dan tapi ya memang ada resikonya gitu. Ya mungkin resikonya kayak tadi. Kalau misalnya lo ngerasa bahwa lingkungan sekitar lo tuh gak ngedukung dan lo mulai kehilangan diri lo nih, ya lo sebenarnya bisa mulai mempertimbangkan nih untuk nyari sebenarnya lingkungan yang cocok tuh kayak gimana gitu. Apakah sekarang udah sesuai atau belum? Ini tuh berguna supaya lo bisa dapat kesempatan buat diri lo ngedapetin apa yang lo pengen. Nah, buat menyeimbangkan antara adaptive self dan authentic self memang gak mudah ya. Apalagi kalau selama ini kita udah terbiasa gitu untuk menyembunyikan authentic self atau untuk terlalu real gitu sama orang lain. Ya wajar aja sih, ya memang ini juga gak pernah kita pelajari di sekolah kan. So, ya again, mulai aja dikit-dikit. Dan kalau misalnya cara-cara tadi itu udah lo lakuin tapi ternyata lo masih ngerasa bahwa berat gitu ya untuk jadi diri sendiri, atau lo ngerasa bahwa lo butuh curhat, atau lo bingung gitu mau mulai dari mana, ya silahkan aja untuk langsung ke ya mentor 1% untuk konsultasi gitu. Lo bisa langsung aja klik link di description buat tahu lebih lanjut.
atau lo bisa cek di 1%.net ya. Dan terakhir juga lo bisa bagiin ya pendapat lo atau cerita lo di kolom komentar supaya nanti ya gue bisa tahu atau mungkin ya gue bisa bales tuh kalau misalnya ceritanya menarik gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @1%official atau konsultasi.1% buat tahu lebih lanjut tentang layanan konsultasi. Biar lo gak ketinggalan nih diskon-diskon dari 1%. Oke? Mungkin akhir kata sekian dari gue ya. Gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Oke? Thanks.